Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Hari ini saya ingin melanjutkan kembali lagi apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Perihal atribut yang harus menjadi realita, bahkan itu adalah takdir bagi kehidupan gerejanya di dunia ini. Sebelum kita melanjutkan, sebelum saya menyampaikan kepada saudara, saya mengajak saudara untuk kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kau menuntun kami, Kau membawa kami kepada satu perjalanan menuju kepada kepastian, yakni penggenapan daripada rencana-Mu yang agung sepanjang masa. Kami bersyukur kepada Engkau untuk apa yang Tuhan telah singkapkan kepada kami. Betapa hebatnya pekerjaan-Mu yang harus menjadi realita, menjadi kenyataan di dalam kami dan melalui kami. Kami siap saat ini Tuhan. Kami tahu, kami pahami, kami sudah melihat jauh ke depan bagaimana perwujudan, bagaimana penggenapan daripada rencana-Mu itu Tuhan di dunia ini. Bapa, kami siap saat ini untuk mendengarkan dari Engkau sendiri. Terima kasih untuk Romo yang Kudus yang membuat kami memahami, yang membuat kami bisa mendengar apa yang dibawa, firman yang dibawa oleh Romo yang Kudus untuk kami. Kami mau saat ini memberikan tempat, memberikan kehormatan untuk pekerjaan Romo yang Kudus, melampaui daripada apa yang sanggup kami pikirkan, dan bahkan membuat kami masuk kepada kebenaran atau firman itu menjadi realita. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berfirmanlah Bapa. Amin. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara bagaimana takdir yang terjadi dan menjadi realita bagi Kristus yang lahir 2000 tahun yang lalu. Dan itu adalah takdir yang sama juga yang harus menjadi realita bagi kehidupan gerejanya. Mengapa? Saya sudah jelaskan kepada saudara. Gereja bukan dibangun dari luar kehidupannya Kristus. Tapi gereja itu sudah ada dalam kehidupan Kristus. Ketika Kristus memanifestasikan dirinya selama 33,5 tahun di muka bumi ini, gereja ada di dalamnya. Ketika Kristus mati di kayu salib, Alkitab juga berkata, bukankah kita telah mati bersama dengan Kristus? Berarti gereja juga sudah ada di dalamnya. Ketika Kristus mengalami kebangkitan, Alkitab juga berkata, bukankah kita juga telah turut dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus? Jadi gereja sudah ada dalamnya. Kalau begitu, apa yang Yesus katakan bahwa Dia akan membangun, itu lebih tepat dikatakan, aku akan mewujudkan gereja yang sudah ada di dalam hidupku untuk termanifestasi di dunia ini, menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga setiap orang bisa melihat bagaimana Allah menggenapkan rencananya, bagaimana Allah menunjukkan bahwa rencananya itu tidak bisa digagalkan oleh siapapun juga. Karena melalui gerejanya yang memiliki otoritas, memiliki kuasa, memiliki semua atribut yang ada pada diri Kristus, itu juga ada pada gerejanya untuk menyelesaikan
rencana Allah itu. Kita sudah tahu ada 5 hal, 5 atribut yang merupakan takdir kehidupannya bagi Kristus. Kita buka di Lukas pasal 1 ayat 31. Percakapan antara Allah melalui malaikat Gabriel kepada Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar. Itu yang pertama, atribut agung. Yaitu atribut yang pertama, yaitu agung. He will be great dalam New King James Version. Jadi dia akan menjadi agung dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Bukan anak Yusuf dan Maria, tapi anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan, itu yang kedua, anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Itu atribut yang ketiga. Dia akan duduk di tahta. Dia akan memiliki tahta bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja, itu yang keempat, atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya yang kelima tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Maria berkata, wow, aku tidak bisa. Aku tidak memiliki kemampuan. Aku tidak memiliki kesanggupan. Tetapi Allah berkata melalui malaikat. Dia katakan, aku Allah, tidak memerlukan upaya, kekuatan, kemampuan dari manusia. Maksud Allah adalah dari hidupmu, dari hidupnya Yusuf juga. Dikatakan Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi. Dengan kata lain, hanya satu yang bisa membuat engkau sanggup mewujudkan itu, yaitu faktor Allah semata-mata. Kalau begitu, bagaimana Kristus memanifestasikan di bumi ini menjadi agung, menjadi disebut anak Allah yang maha tinggi, memiliki tahta di sorga, lalu kemudian menjadi raja dan memiliki kerajaan itu hanya faktor Allah yang akan bekerja melalui manusia. Hanya itu saja. Jangan engkau lakukan sedikit pun juga upaya patungan, upaya tambahan, karena itu akan gagal. Minggu-minggu lalu saya sudah sampaikan bagaimana Kristus menjadi agung. Dan karena gerejanya itu bukanlah gereja yang dibangun dari luar kehidupan Kristus. Tapi saya sudah jelaskan kepada saudara, ketika Kristus lahir, maka gerejanya sudah ada di dalamnya. Makanya ketika Kristus mati di kayu salib, Alkitab berkata, kita pun telah turut mati bersama dengan Kristus. Dan ketika Kristus dibangkitkan daripada kematian, dikatakan oleh Alkitab juga, bukankah kita yang telah mati, kita juga telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Berarti gerejanya itu ada di dalamnya. Kalau begitu, apa yang dimaksudkan oleh Kristus adalah aku akan membangun. Kalimat itu lebih tepat
aslinya adalah dalam bahasa Ibrani. Itu, aku akan mewujudkan gerejaku. Mewujudkan. Bagaimana Kristus bisa mewujudkan? Apakah dia membangun dari luar? Tidak. Aku akan mengeluarkan dari dalam kehidupanku. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara tentang atribut yang ketiga, yaitu tahta. Tahta ini berbicara Kristus melaksanakan operasional kehidupannya 33,5 tahun, saya ulangi. 33,5 tahun. Itu dari tahta. Jadi basis operasionalnya adalah dari tahta. Apa yang dia dengar dari Bapa, itu yang dia perkatakan. Apa yang dia lihat dari Bapa, itu yang dia kerjakan. Apa yang menjadi makanan yang disediakan oleh Bapa, itu menjadi makananku, katanya. Semuanya itu diungkapkan oleh Kristus ketika dia hidup di dunia ini. Itu yang membuktikan bahwa operasional kehidupan daripada Kristus itu ditarik tahta. Begitu juga gereja seharusnya. Mengapa gereja perlu melakukan operasional kehidupannya, tindakan kehidupannya dengan duduk di atas tahta dan dia melaksanakan semuanya di muka bumi ini adalah atas apa yang dia ketahui, yang dia dapatkan di seputar kehidupan tahta. Mengapa? Karena tahta bukanlah tempat ataupun area yang bisa dijangkau oleh setan. Berapa banyak orang, berapa banyak hamba Tuhan mati dipenggal, mati dibunuh, dia tetap bersukacita. Mengapa? Karena setan tidak bisa mengubah kehidupan rohaninya. Minggu lalu saya sampaikan, telah tersedia tahta di sorga. Dan tahta itu di mana Kristus duduk, itu adalah tahta buat gerejanya. Dan saya mau beritahu pada saudara, di banyak orang, mereka selalu berpikir bahwa tahta itu bermanfaat apabila nanti aku mati. Tidak demikian. Sebab jika saudara sudah mati, maka saudara tidak memiliki hubungan kehidupan dengan dunia alamiah lagi. Sehingga kalau saudara sudah terputus dengan dunia alamiah ini, dunia nyata ini, sehingga tujuan Allah di bumi tidak bisa dicapai lagi oleh kehidupan saudara. Karena saudara sudah mati. Jadi dengan demikian, sangat penting sekali bahwa gereja berkedudukan di tahta. Dia menjalankan semua kehidupan di muka bumi ini. Melaksanakan apa saja, mewujudkan apa saja, memperkatakan apa saja dari kedudukannya di tahta. Jadi tahta, saya sudah sampaikan minggu lalu, salah satu tahta adalah otoritas penghakiman dan otoritas pemerintahan.
Itu salah satu yang saya sampaikan minggu lalu kepada saudara. Apa arti otoritas penghakiman? Kalau saudara lihat seorang hakim, tentu saudara akan pergi ke pengadilan. Hakim mendengarkan pernyataan, tuntutan dari jaksa. Dan bagaimana si terdakwa menimpalinya, menjawabnya, berargumentasi. Dan hakim mendengarkannya. Mungkin dia bertanya. Tetapi ingat, semuanya itu akan berakhir apabila hakim memberikan keputusannya. Jadi gereja memiliki otoritas penghakiman dan otoritas pemerintahannya. Apa artinya buat kita? Gereja memiliki kesanggupannya Allah untuk memutuskan hal yang benar dan yang tidak benar. Itu otoritas penghakimannya. Setiap hakim ketika dia segera memberikan keputusannya, maka dengan segera eksekusi atau pelaksanaan itu dibuat menjadi realita. Kalau begitu, perihal tahta ini sangat penting sekali. Itu adalah suatu posisi gerejanya, posisi kedudukan gerejanya untuk memutuskan bukan berdasarkan emosional, bukan berdasarkan kedagingan, tapi berdasarkan kehidupan kebenaran dari Allah. Untuk memutuskan apakah yang terjadi di dunia ini itu benar menurut ukuran Allah atau tidak benar. Dia segera akan memberikan keputusan. Dan itu akan menjadi realita. Saya mau beritahu pada saudara. Mereka yang duduk di tahta. Di dunia ini maksud saya. Itu akan dihormati, dipatuhi oleh mereka yang tidak duduk di tahta. Saudara bisa lihat pada kerajaan-kerajaan yang terdahulu. Meskipun raja memiliki penasehat, tetapi mereka hanya bisa memberikan masukan kepada dia yang duduk di tahta. Dan kalau yang duduk di tahta itu memberikan keputusan, saya ulangi, memberikan keputusan yang berbeda daripada saran yang disampaikan oleh para penasihatnya. Saudara bisa lihat bahwa para penasihatnya, mereka yang tidak duduk di tahta maupun rakyatnya hanya akan memohon. Dia katakan, sudi kiranya Tuanku Raja untuk membatalkannya, untuk menundanya, untuk tidak melaksanakannya itu. Betapa hebatnya gereja Tuhan. Jadi saya mau beritahu pada saudara, dia yang duduk di tahta itu, dia membawa otoritas penghakiman, membawa otoritas pemerintahan. Jadi dia yang berkuasa. Gereja takdirnya bukan hanya berdoa dan berdoa memohon kepada Allah. Tapi engkau harus ada di posisi berkedudukan di tahta.
apa yang kau ucapkan itu harus menjadi realita. Ini yang disebut otoritas penghakiman, otoritas daripada pemerintahan yang ada menjadi atribut kehidupan bagi gerejanya. Ini yang disebut dengan power of declaration atau kuasa mendeklarasikan. Matius 16 Matius pasal 16 ayat yang ke-19. Yesus bercerita tentang gerejanya. Dikatakan demikian. Kepadamu, kepada gereja. Kita baca ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, di atas Petra ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu, kepada gereja, akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini, artinya kau larang, kau putuskan tidak benar, tidak boleh terjadi di dunia ini, akan terikat. Dalam Amplified Classic Bible dikatakan adalah sesuatu yang juga tidak dibenarkan, haram, dinyatakan oleh sorga. Bagaimana saudara bisa tahu bahwa itu adalah sesuatu yang ilegal di sorga? Kecuali kalau engkau berada di posisi tahta. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Apa yang kau katakan pantas terjadi di dunia ini, itu adalah sesuatu yang sorga juga memberikan pernyataan bahwa itu pantas terjadi di dunia ini. Jadi gereja duduk di atas tahta akan ditunjukkan di dalam kehidupan di dunia ini. Hal-hal yang mana kekuasaan yang Allah berikan melalui atribut ataupun takdir kehidupan buat gerejanya itu menjadi realita. Terlihat ketika gereja berdoa, ketika gereja memberikan pernyataan, maka segera itu akan terjadi. Itu berbicara tentang atribut yang ketiga, yaitu tentang tahta. Gereja berkedudukan di atas tahta, melakukan operasional kehidupan di dunia ini, di tengah bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah, bahkan yang menjadi musuh bagi Allah. Operasional kedudukannya adalah di tahta. Saya ingin melanjutkan kepada saudara dari Lukas 1 ayat 32-33 tadi. Atribut yang keempat. Atribut yang keempat adalah, dia bilang anak ini akan menjadi raja. Jadi atribut yang keempat yang akan dimiliki oleh gerejanya, yang harus menjadi realita terlihat dalam sikap hidup gerejanya, adalah sebagai raja. Gereja itu dibangun artinya dengan memiliki nilai-nilai kehidupan yang sama dengan seorang gereja atau seorang raja. Itu yang Yesus wujudkan. Terlihat dari kekuasaan, terlihat dari otoritasnya. Oh, hal seperti ini yang tidak bisa ditahan, itu hanya dimiliki seorang raja. Mari kita lihat saudara. Mazmur 2 ayat 6.
Akulah yang telah melantik rajaku di Sion. Dikatakan di Sion atau dari Sion. Gunungku yang kudus. Ayat ini berbicara tentang Yesus, Mesias. Kristus dilantik. Itu dalam kehidupannya Sion, yaitu gerejanya. Dengan demikian, saya mau beritahu pada saudara, catat ini. Atribut gereja sebagai raja. Berarti raja itu, yang pertama adalah raja itu dilantik. Meskipun dia sudah tercatat sebagai keturunan raja, tapi tidak otomatis dia menjadi raja. Ini poin penting buat saudara. Saya baru berbicara poin pertama. Supaya saudara mendapat gambaran tentang kata raja dilantik. Meskipun dia keturunan raja. Mengapa harus dilantik? Ini adalah gambaran rohani. Adalah perkenanan atas kepribadiannya orang tersebut. Karena dia memenuhi syarat, memenuhi ketentuan daripada undang-undang ataupun hukum pemerintahan raja yang lebih tinggi daripada dia. Kalau kita tahu di dunia ini, sebelum ayahnya sang raja mungkin memiliki 7 anak dari istrinya, dari sang ratu. Tapi tidak semuanya dari 7 anak ini. Begitu juga Daud. Daud memiliki banyak anak. Lebih dari 20-an. Tetapi dia memilih Salomo atas petunjuk Tuhan. Meskipun Salomo masih muda. Meskipun Salomo tidak segagah daripada kakak-kakaknya. Tapi dia memilih Salomo. Mengapa? Perlu ada perkenanan. Gereja yang merupakan kumpulan orang percaya, tidak semuanya akan disebut gereja. Tetapi mereka yang diperkenan dari kepribadiannya, mereka akan digabungkan. Disebut adalah raja atau gerejanya. Dan ini adalah kedaulatan daripada raja yang di atasnya. Ini adalah kedaulatan daripada Bapa di sorga. Untuk memilih seperti Mazmur 2 ayat 6. Siapa yang dilantik sebagai raja? Mungkin saudara agak sedikit berpikir. Meskipun raja adalah penguasa turun-temurun. Jadi kerajaannya, raja. Posisi raja itu bisa turun-temurun. Atau dari generasi ke generasi. Mereka bisa memegang kekuasaan pemerintahan. Melalui hak lahir atau warisan. Tetapi ketika diangkat ke tahta, ingat, itu adalah hasil pilihan raja sebelumnya atau yang lebih tinggi daripadanya. Itu sebabnya mereka harus dilantik. Dilantik keturunan raja itu melalui pemilihan, dipilih, dan siapa yang diperkenan. Saudara mungkin kaget mendengarkan pernyataan saya ini. Yesus itu satu-satunya dan sampai hari ini posisinya tidak pernah bisa digeser. Tidak pernah ada orang nomor 2.
Yesus itu terlahir sebagai raja. Saya ulangi, Yesus itu terlahir sebagai raja. Salomo tidak terlahir sebagai raja, tapi dia sudah ditakdirkan akan menjadi raja. Tapi Yesus itu satu-satunya sampai hari ini. Dia terlahir sebagai raja, bukan sebagai pangeran. Jadi dia merupakan satu-satunya manusia yang dilahirkan langsung sebagai raja. Saudara tentu tidak percaya. Mari kita lihat Matius pasal yang kedua. Supaya saudara tahu, kita kembali lagi kepada perayaan Natal kita. Supaya ingatan saudara lebih segar lagi terhadap perayaan Natal itu. Matius pasal yang kedua. Ayat yang pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya setelah mereka melihat dari kitab, adalah kitab Mika. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan kau Betlehem tanah Yehuda, kau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Yesus satu-satunya. Tadi saya sudah sampaikan kepada saudara, bagaimana nasibnya dengan Yesus. Yesus juga perlu mengalami proses namanya dilantik. Meskipun dia terlahir sebagai raja, Allah ingin menunjukkan bahwa Yesus ini pilihannya. Bahwa Yesus ini diperkenan. 30 tahun kemudian, ketika raja ini telah lahir, Allah menunjukkan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Karena melihat kepribadiannya. Dan pada waktu itu, Yesus belum melayani. Ada lagi salah satu cerita yang membuat saudara terheran. Herodes ketika Yesus lahir, karena itu tertulis dalam kitab Mika, dia berupaya untuk membatalkan, menggagalkan firman Tuhan tersebut. Ada lagi satu cerita tentang orang di luar sana. Pontius Pilatus menemukan di Yohanes pasal yang ke-18. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-18. Pontius Pilatus, gubernur di tanah Yudea dari pemerintahan Kaisar Roma, berbicara kepada Yesus. Dan Pontius Pilatus menemukan bahwa Yesus sebagai raja dari kerajaan yang tidak memiliki kepentingan yang sama dengan Kaisar Roma. Pontius Pilatus juga menemukan bahwa Yesus memang betul raja, tapi dia berasal dari kerajaan yang bukan merupakan saingan politik Kaisar di dunia ini. Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, kau mengatakan bahwa aku adalah raja. Dia bilang, untuk itulah aku lahir, untuk jadi raja. Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Siapa orang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku.
dia menjadi rakyatku, dia menjadi pengikutku, dia menjadi umatku yang mendengar suaranya berasal dari kebenaran. Dengan demikian, kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus dan lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Pada Pontius Pilatus sudah melihat, dia raja, dia tidak membahayakan kaisar. Dia tidak membahayakan semua pemerintahan dunia ini. Pada saat Yesus berkata demikian, di dalam posisi yang diakui oleh kerajaan dunia ini, bahwa dia adalah sebagai raja. Pada saat itu, gerejanya ada di dalamnya. Jadi dengan demikian, saudara, bisa lihat, seharusnya dunia ini mencintai gerejanya. Karena kerajaan yang kau bawa itu tidak pernah mengganggu-gugat pemerintahan yang ada. Dan bukan bersaing. Saya mau supaya saudara bisa mengerti tentang kebenaran ini. Saya ajak kita untuk bisa melihat Roma pasal 9. Apa yang digenapi dalam diri Yesus? Mulai ayat 6, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham, dikatakan keturunan Abraham, adalah anak Abraham. Tapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Kalau kau baca lagi di Galatia 3, ayat yang Galatia pasal yang ketiga. Ayat yang ke-16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu itu, yaitu Kristus. Apa yang dikatakan dalam kitab Roma, dilengkapi, diperkuat apa yang dikatakan dalam kitab Galatia. Dan dihubungkan kepada tidak semua orang yang dimaksudkan oleh Allah keturunan Abraham. Sekarang kita lihat apa maksud daripada tujuan akhir daripada firman itu. Mari kita lihat sama-sama sekarang apa yang terjadi pada diri Abraham pada waktu itu. Di Kejadian pasal yang ke-17. Kejadian pasal yang ke-17. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepada, akulah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Aku adalah Allah payudara ibu. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham. Dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku atau ikat janjiku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Engkau akan menjadi bapa. Karena itu namamu bukan lagi Abram. Dia bilang dia akan menjadi bapa bagi banyak orang. Bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi
Bapa sejumlah besar banyak. Aku akan membuat engkau beranak bercucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Berarti tidak semua keturunan Abraham itu adalah raja. Tidak semua keturunan Abraham itu adalah raja. Ini mempertegas pada kita. Kalau engkau selalu berada di posisi orang percaya, maka engkau disebut adalah keturunan Abraham. Keturunan Abraham. Tidak dimaksudkan sebagai gereja. Karena yang disebut dengan gereja, dia memegang atribut raja. Terlihat dari kepribadiannya bahwa Allah berkenan kepada hidupnya. Terlihat dari sikap hidupnya bahwa dia memiliki otoritas dan kuasa di dalam kehidupannya. Dia membawa otoritas dan kuasa. Terlihat bahwa dia diwujudkan dari dalam kehidupan Kristus. Batu karang, gunung karang. Maka bongkahan yang diambil dari gunung karang itu tetap memiliki sifat-sifat dasar daripada gunung karang. Saya ajak kita untuk bisa melihat Wahyu 17. Ketika Kristus bersama dengan gerejanya mengalahkan dan mengalami kemenangan terhadap Babel. Judulnya bagus sekali. Penghakiman atas Babel. Saya ingin kalian bisa melihat Wahyu 17 ayat ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Yaitu siapa? Sistem Babel. Kehidupan Babel. Dunia ini akan konflik dengan kehidupan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Raja yang mana nih? Mereka bersama-sama dengan dia. Jadi mereka yang bersama-sama dengan Kristus. Siapa itu? Gereja. Karena ada dari dalam. Juga akan menang. Wah, saya suka kata menang. Juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, terpilih, atau dipilih, dan yang setia. Kalau dalam bahasa Yunaninya, mereka yang terpanggil, di sini digunakan kata klektos. G2822. Saya akan jelaskan kepada saudara. Terpilih, jadi tidak cukup hanya dipanggil. Terpilih digunakan kata elektos. G1588. Lalu kemudian dikatakan adalah mereka bersama-sama dengan dia juga yang akan menang, yaitu mereka yang terpanggil dan yang dipilih, yang telah dipilih atau terpilih, dan yang setia. Pistos. Oke, saya tidak akan bahas pistos. Karena pistos itu berbicara tentang setia. Bahasa Inggrisnya faithful. Itu berbicara tentang manifestasi daripada imanmu. Sehingga kau teguh mengikuti dia terus-menerus. Katakan menang. Yang bersama-sama dengan Kristus ini menang. Siapa mereka? Yesus dijuluki raja di atas segala raja. Berarti mereka juga memiliki atribut raja. Itu yang mengakibatkan kemenangan. Kalau kau buka di Wahyu pasal yang kedua. Sehingga saudara bisa mengetahui resep, formula bagaimana saudara bisa mengalami kemenangan dalam kehidupan ini.
Wahyu pasal kedua. Ayat 7. Satu ayat saja. Walaupun diulang lagi. Di Wahyu 2 sampai Wahyu 3. Dikatakan demikian, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Jemaat. Ini yang dikatakan Roh kepada gereja. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di dalam taman Firdaus yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun kecuali oleh Allah. Ayat 11, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Dengan kata lain, dia akan mengalami kebangkitan. Ayat 17. Siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang menang, kepadanya akan diberikan dari mana yang tersembunyi. Misteri daripada firman. Yang hanya diketahui mana yang tersembunyi itu diletakkan di ruang Maha Kudus. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjangkaunya. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru. Batu putih adalah lambang kemenangan. Yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Tetap menjadi misteri. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke 26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dikatakan siapa yang menang. Sebelum nanti saya lanjutkan Wahyu 17 ayat 14 tadi. Kata menang, tanamkan dalam hidup saudara. Dan kepada gereja lain juga dikatakan, ayat 5, pasal 3, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikatnya. Story kehidupanmu, kalau engkau menang, story kehidupanmu akan ditulis, kisah kehidupanmu. Dan itu akan bisa dibaca, diulangi lagi oleh banyak generasi berikutnya, meskipun kau sudah mati. Jadi orang yang mengalami kemenangan, itu akan berguna buat generasi demi generasi yang akan datang. Tapi kalau engkau hanya hidup sebagai orang percaya, engkau tidak bisa mengalami kemenangan. Karena Alkitab berkata, barang siapa menang. Kita lanjutkan lagi, 2 lagi. Ayat 12. Dikatakan barang siapa menang akan kujadikan soko guru, pilar di dalam bait suci. Tempat penyembahan, tempat berkorban buat Allah. Dan ia tidak akan keluar dari situ. Daripadanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Ayat yang ke-21, yang terakhir, 7 gereja. Barang siapa menang akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimanapun aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtaku. Kita kembali lagi Wahyu 17. Mereka yang bersama-sama
mengalahkan sistem Babel, sistem dunia ini. Luar biasa sekali. Dan mereka menang menurut Wahyu 17 ayat 14. Siapa mereka ini? Gereja. Mereka memiliki atribut sebagai raja. Duduk di tahta. Wah, luar biasa. Apa yang Allah mau tujukan buat gerejanya. Jadi saudara bisa lihat gereja yang terus-menerus bersama dengan Kristus. Gereja yang terus-menerus bersama-sama dengan Kristus. Di saat mengalahkan Babel dan seluruh sistem Babel, yang merupakan alat bantu untuk mewujudkan rencana iblis untuk menggagalkan Allah dan kerajaannya, itu berhasil dikalahkan oleh Kristus yang manunggal bersama-sama dengan gerejanya. Dan yaitu siapa gerejanya ini? Mereka yang terpanggil atau klektos. Mereka yang terpilih atau eklektos. Dan mereka yang setia. Yaitu pistos. Kalau saudara membandingkan dengan Wahyu 2 ayat 3. Berarti saudara bisa menyimpulkan siapa Wahyu 17 ayat 14 ini. Mereka yang menang. Duduk di tahta menurut Wahyu 3 katanya. Akan kududukan di tahta. Itu adalah gerejanya juga. Yang disebut dengan bersama-sama dengan anak domba. Itu adalah gerejanya. Ini harus menjadi kenyataan. Dalam kehidupan saudara. Harus terlihat. Bahwa saudara memiliki sikap. Memiliki spirit, memiliki roh seorang raja. Saya mau ceritakan pada saudara, saya mau jelaskan pada saudara tentang Kletos. Kita baru bahas satu, yaitu gereja atau raja itu dilantik meskipun keturunan raja. Ini berbicara tentang perkenanan. Berkenanan. Siapa yang berkenan kepada Allah? Yang berkenan kepada Allah adalah pribadi yang dilihat oleh Allah. Memiliki ukuran sehingga dia akan mengalami kemenangan. Takdirnya adalah kemenangan. Saya ingin jelaskan kepada saudara tentang klektos. Klektos atau terpanggil ini menunjuk atau lebih tepatnya adalah mengundang orang. Saya ulangi, mengundang orang. Jadi yang terpanggil atau yang dipanggil ini sebenarnya adalah pekerjaan Allah pada manusia di tahap awal agar kemudian jadi dia mengundang, mengajak supaya saudara nantinya bisa berfungsi bagi kerajaannya. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat satu ayat demi ayat. Matius 20. Matius 20. Ayat 16. Dikatakan demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini bercerita tentang orang siapa yang akan bekerja di pokok anggur. Jadi mereka mengundang, si pemilik itu mengundang untuk itu mencari orang. Siapa yang mau bekerja? Dia mengajak. Ini yang disebut dengan panggilan. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ini berbicara tentang hati-hati lambat responmu atas undangan Allah. Hati-hati lambat responmu. Matius 22 ayat 14.
Banyak orang lambat responnya, memiliki alasan berbagai macam. Katakan Matius 22, ini tentang undangan perjamuan kawin seorang raja. Kemudian dikatakan di ayat 14, sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Engkau tidak boleh puas hanya dipanggil di posisi dipanggil saja. Engkau tidak boleh puas hanya posisi saudara termasuk orang yang telah diselamatkan. Karena dikatakan oleh Alkitab, sedikit yang dipilih. Berarti ada level yang lebih tinggi lagi selain dipanggil, yaitu yang dipilih. Satu ayat lagi, Roma, di kitab Roma. Mari kita lihat sekarang kitab Roma. Satu ayat lagi di kitab Roma. Roma 1. Ayat 1, dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil, yang diklektos, menjadi rasul, diundang. Maukah engkau menjadi rasul? Dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi engkau diundang supaya berguna. Kalau engkau memenuhi panggilanmu, engkau ikut, engkau baru di tahap terdasar. Roma 8 ayat 28. Nanti ayat yang sama saya akan gunakan lagi untuk menjelaskan tentang eklektos. Ini baru eklektos. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil, yang kletos, sesuai dengan rencananya. Berarti untuk berfungsi bagi rencananya, itu baru undangan. Saudara harus masuk kepada level yang disebut dengan berfungsi, berguna. Itu sebabnya dipanggil untuk berfungsi. Itu lebih tepatnya adalah arti kata klektos. Kita sudah lihat beberapa ayat. Mari saja kita untuk bisa mempertegas dipanggil untuk berfungsi ini. Di 1 Korintus 1, mari kita lihat 1 Korintus pasal yang pertama. Ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus. Jadi dipanggil untuk berfungsi bagi Allah. Itu maksudnya panggilan. Tujuan panggilan adalah di situ. Dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Kenapa? Mereka dipanggil, diundang untuk menjadi orang kudus, untuk berfungsi menjadi orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kalau kau baca lagi di ayat yang ke-24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, ini yang kletos, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah.
Yudas 1 ayat 1. Mari kita lihat sekarang. Yudas 1 ayat yang pertama. Dari Yudas hamba Kristus, hamba Yesus Kristus, dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Mengapa Yudas harus menulis surat kepada mereka yang terpanggil? Karena dia mau menjelaskan level berikutnya supaya engkau berfungsi. Supaya engkau tidak diam di situ. Jadi kletos itu lebih tepatnya adalah mengundang orang. Mengajak orang supaya nanti di level berikutnya engkau akan berfungsi. Diundang oleh Allah melalui pemberitaan Injil. Saudara diselamatkan. Memperoleh keselamatan yang kekal dalam kerajaan Kristus. Kalau begitu, saya perlu segera menjelaskan kepada saudara. Eklektos itu menunjuk pada apa? Eklektos ini lain dengan kletos. Eklektos ini adalah di dalam 1 Petrus 1, saya ulangi 1 Petrus 1. Saudara lebih jelas apa yang diungkapkan oleh Rasul Petrus. 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Yaitu orang-orang yang dipilih. Dia bilang sesuai dengan atau sesuai berpadanan. Engkau dipilih. Siapa yang mau? Siapa yang cocok? Berarti ini adalah upgrade daripada kehidupan orang-orang yang tadi telah dipanggil. Dari yang dipanggil, siapa yang mau? Siapa yang cocok? Itu yang disebut dipilih. Untuk apa? Sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi orang-orang yang terpilih sesuai rencananya, berarti setelah melalui seleksi. Karena di Matius tadi udah dijelaskan, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Tidak semua orang memiliki kehidupan sebagai raja dari orang percaya. Jadi orang-orang yang terpilih tersebut, itu disebut adalah gerejanya. Petrus menjelaskan itu. Ayat 9-nya, 1 Petrus 2. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Siapa bangsa yang terpilih? Setelah di ayat di atas ini diceritakan tentang pembangunan gereja. Jadi orang-orang terpilih ini sudah lebih tajam menunjuk kepada gerejanya. Tapi Wahyu 17 ayat 14 tadi lebih tajam menunjuk itu adalah seorang raja karena kemenangan. Berarti raja harus dilantik. Gereja juga harus diseleksi. Siapa yang berkenan untuk rencananya? Bukan berkenan menjadi anak-anaknya. Rencananya. Menjalankan pemerintahannya. Menjalankan rencananya. Jadi menurut Matius 22 ayat 4 tadi. Jelas dikatakan. Ini lebih dari sekedar terpanggil. Dengarkan saya. Saya ingin baca satu ayat. Saudara akan terkaget. Di Matius 24. Soal percepatan agenda Allah. Itu Allah lakukan. Apakah karena anak-anaknya? Itu Allah lakukan. Apakah karena orang-orang percaya?
Saudara akan kaget mendengarkan penjelasan saya. Betapa hebatnya atribut yang dimiliki oleh gereja. Matius 24. Dari ayat 1 sampai ayat 21. Hal-hal yang akan terjadi mendahului sebelum Kristus datang. Agendanya Allah ini terwujud. Ayat 21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia. Wow, ngeri sekali. Sampai sekarang. Dan yang tidak akan terjadi lagi. Ayat 22, perhatikan baik-baik. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Tidak akan sampai pada keselamatan. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu. Siapa ini? Orang-orang yang eklektos. Karena gerejanya itu alasan Allah. Bukan karena mereka yang belum selamat itu. Bukan karena orang-orang percaya. Bukan karena orang-orang lain. Bukan karena bangsa-bangsa. Allah tidak peduli. Allah punya agenda. Allah ingin mewujudkan agenda. Tapi dikatakan semuanya itu. Dia lakukan percepatan. Lebih awal daripada semestinya. Kenapa? Karena orang-orang pilihan. Orang-orang eklektos. Orang-orang terpilih menjadi alasan mengapa Allah melakukan percepatan agenda dan rencananya. Bukan karena orang percaya. Kenapa? Karena optimisnya Allah. Karena orang terpilih adalah orang yang sudah ditakdirkan menang. Wow, saya mengacungkan jempol kepada Bapa di surga. Kalau kau upgrade dirimu, itu akan melahirkan percepatan agenda Allah. Kalau kau upgrade dirimu. Thayer, Mons, dan Strong Dictionary memberikan penjelasan lagi. Apa arti eklektos ini? Supaya saudara mengerti Matius 24 ayat 22. Mari saja kita dulu membaca dulu. Markus 13 ayat. Markus 13. Ayat 20. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena. Jadi yang alasannya adalah bukan karena supaya dari segala yang hidup itu, bukan. Akan tetapi oleh karena. Ini merupakan alasannya. Karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Kalau saudara upgrade dirimu, engkau mewujudkan diri dari dalam kehidupan Kristus. Ambil zat yang sama. Hidup menurut ciptaan baru. Meskipun kau masih memiliki ciptaan lama, tapi engkau tidak hidup di situ lagi. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup
Biarkan dia mewujudkan dirinya melalui aku menjadi gerejanya. Ketika engkau upgrade dirimu dari diundang menjadi yang terpilih dan yang setia, maka dengan demikian engkau memberikan percepatan. Mons, Strong, dan Thayer menulis seperti ini. Apakah arti kata eklektos itu? Favorit. Terpilih itu artinya favorit. Favoritnya Allah. Apa arti eklektos? Eklektos itu artinya adalah hak istimewa. Makanya dipilih. Kolose 3. Kolose 3. Wah. Luar biasa, saudara. Saya baru membahas satu dari atribut raja ini. Kolose 3. Ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap orang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga sama seperti Tuhan, katanya. Kamu perbuat jugalah demikian. Siapa mereka? Mereka dipertegas. Orang yang dipilih itu adalah orang-orang istimewanya Allah. Dia tidak seperti orang percaya saja. Makanya Allah memiliki keistimewaan yang khusus kepada orang-orang yang seperti ini. Dia bilang dia dikasihi. Bukan hanya sekedar dipilih karena Allah sudah tidak punya lagi yang lain. Kalau kau lihat di dalam Lukas 23 ayat 35. Orang banyak di situ melihat semuanya dan pemimpin-pemimpin mengejek dia waktu Yesus disalib. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Betulkah Yesus yang disalib itu adalah Mesias? Ya. Berarti dia adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Banyak orang mencari. Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Upgrade dirimu. Thayer, Mons, dan Strong memberikan penjelasan lagi. Di 1 Tesalonika 5 ayat 21. 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Pasal yang ke-5. Ayat yang ke-21. Oh sorry saudara. 1 Petrus 2. Ayat yang keempat. 1 Petrus 2. Ayat yang keempat. 1 Petrus 2. Ya. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia,
tapi yang dipilih dan dihormati atau berharga. Dihormati di hadirat Allah. Precious. Bahasa New King James Version adalah precious. Dan biarlah kamu juga, ayat yang ke-6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Makanya dia batu terpilih. Sebuah batu penjuru yang mahal. Makanya dia precious. Berharga. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Dipilih. Tiermans dan Strong memberikan penjelasan. Ini membuka cara pandang saudara. Yaitu adalah berharga. Dipilih itu adalah diseleksi. Dipilih itu adalah artinya ditinggikan. Diagungkan. Saudara bisa pahami sekarang. Kalau raja dilantik, kau tahu apa yang berkenan kepada Allah. Kau harus mengalami dipanggil, dipilih, dan setia. Betapa dahsyatnya kalau engkau tidak hidup di level hanya dipanggil saja. Dipanggil untuk engkau berguna. Dipanggil untuk engkau berfungsi. Batu tidak ada arti apa-apa. Hanya untuk mengganjal mobil yang sedang parkir saja. Tetapi batu itu, apabila engkau punya rencana sama seperti Allah untuk membangun sebuah rumah, maka batu itu akan berguna sebagai bagian daripada perwujudan daripada suatu rumah. Allah menginginkan atribut ini menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Ketika saudara upgrade hidup saudara dari orang yang dipanggil, dari orang yang diundang oleh Allah melalui Injilnya, dan saudara hidup di situ, tapi engkau menyambut panggilannya, mengupgrade dirimu, dan terbukti dalam kehidupanmu engkau mengalami kemenangan demi kemenangan. Salah satu kemenangan yang paling nyata dalam hidup saudara, saudara menang terhadap sistem Babel yang sekarang sedang merajalela. Wahyu 17 ayat 14. Ini menunjukkan bahwa di dalam hidup saudara ada atribut raja. Selama masa pandemi ini, saya berdoa kepada saudara. Allah menunjukkan kepada saudara siapa yang harus perlu ditolong, siapa yang harus yang menjadi kenyataan yang saya lihat sendiri. Mereka hidup dengan penuh kekhawatiran. Mereka hidup ditindas oleh sistem dunia ini. Apa-apa selalu mereka hubungkan. Aku nggak punya uang. Adalah uang sebagai solusinya. Untuk menolong orang lain, aku nggak punya uang. Dia berpikir bahwa uang itu satu-satunya. Saya ulangi, bahwa uang itu dia lihat satu-satunya adalah cara untuk menolong orang lain. Yesus nggak punya uang, tapi punya banyak. Dia adalah hikmat Allah untuk menolong orang lain. Bahkan menolong bangsa-bangsa. Kalau engkau hidup dari kemenangan kepada kemenangan, engkau disebut adalah gereja yang membawa atribut raja, duduk di atas tata. Maka apa yang Allah lakukan? Allah Bapa akan segera memutuskan. Aku sekarang punya alasan. Aku punya alasan untuk segera menghentikan dengan cepat bencana ini. Bukan oleh karena sudah jutaan orang meninggal dunia karena COVID-19. Bukan karena itu. Aku mempercepat agendaku kepada agenda berikutnya. Aku mempersingkat waktunya kepada rencana penggenapan aku. Rencana agung sepanjang masa itu digenapi. Oleh karena aku telah melihat ada gerejanya. Yaitu orang yang memiliki atribut raja.
Terima kasih untuk anugerah yang kau berikan, penyingkapan yang kau berikan sangat nyata kepada kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau untuk apa yang Kau singkapkan kepada kami. Bapa, ini adalah anugerah. Dulu kami buta, sekarang kami bisa melihat. Hamba berdoa kepada setiap orang yang telah dipanggil. Jangan engkau merasa, ini perkataan Tuhan. Kau sudah lama hidup dalam gereja, kau setia mengikuti dia. Kau merasa, kau meyakini, bahkan kau nyaman dalam kehidupanmu. Kau tidak perlu lagi mengupgrade dirimu, naik ke level berikutnya, yang disebut eklektos, dipilih. Orang-orang yang dipilih, itu menunjukkan realita hidupnya, bahwa dia membawa atribut raja yang ada pada diri Kristus di dunia ini. Dia hidup dari satu kemenangan kepada kemenangan. Tidak ada sistem Babel, sistem dunia ini bisa mempengaruhi hidupnya. Saya melihat ada banyak orang, dia dipengaruhi oleh marketplace, dia dipengaruhi oleh sistem Babel. Bahkan sistem Babel mulai menguasai pikirannya, khususnya di masa pandemi ini. Dan sistem Babel, sistem dunia ini mulai mencengkram kehidupannya. Sehingga dia mengalami yang disebut dengan dibelenggu. Dibelenggu oleh sistem dunia ini. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman-Nya, kau tahu jawabannya. Ini yang Allah inginkan, kau mengupgrade dirimu. Kau tahu jalannya bagaimana engkau mengupgrade dirimu. Allah berfirman jangan takut. Allah berfirman jangan khawatir. Berarti di dalam hidup saudara telah diberikan kuasa, telah diberikan kemampuan untuk menghandle, untuk mengenyahkan ketakutan dan kekhawatiran. Allah tidak akan lakukan. Allah tidak akan buang ketakutan dan kekhawatiranmu. Itu bukan bagiannya Allah. Tapi Allah telah memberikan engkau jalan. Allah memberitahukan kepada engkau. Itu masih ada dalam hidupmu, ketakutan dan kekhawatiran itu. Sebab itu engkau akan menghandle-nya sendiri. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ada pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tidak melebihi kekuatan manusia. Allah telah menyediakan kekuatan dalam hidup saudara. Kau dicobai masih di bawah daripada kekuatan itu. Itu sebabnya engkau harus bisa menghandle-nya. Setelah engkau menghandle-nya, melenyapkan ketakutan itu, yang tidak beralasan itu, kekhawatiran itu, segera kau mengenakan atribut raja ini. Upgrade dirimu. Kau akan berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan. Kau akan menjadi contoh, menjadi tanda yang heran. Engkau akan menjadi keagungan. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang kami berikan ini. Hamba melihat sendiri betapa banyaknya orang-orang seperti itu. Dan hamba berdoa untuk mereka. Kiranya apa yang kau singkapkan pada hari ini, itu akan membuka pada mereka jalan untuk menyelamatkan hidup mereka. Daripada ketakutan, kekhawatiran, daripada dibelenggu oleh pada sistem Babel, sistem dunia ini. Terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada gereja. Terima kasih untuk kuasa yang kau berikan kepada gerejanya. Terima kasih karena kami memiliki kedudukan di tahta. Dan kami memiliki atribut sebagai raja. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin, 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 amin.